Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu pada hari ini. Selamat datang kepada Ibu Juju sebagai instruktur dan Ibu Gianti sebagai presenter. Dan kepada moderator hari ini yaitu Ibu Ayu Warni SPD. Adapun kegiatan hari ini adalah rangkaian acara dari kegiatan PCT Batch 9. Oke, saya akan membacakan biodata moderator hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ibu Ayu Warni yang beralamat di Bojonggede Residence. Tempat tanggal lahir beliau adalah Bogor 30 Juni 1984. Aktivitas beliau sekarang adalah mengajar di SMA Plus PGRI Cibinong dan bimbel bintang pelajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Pada webinar kali ini kita akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Felix Xiao. Kalau kira-kira dari judulnya ini, wanita berkarir surga itu seperti apa sih yang dimaksud? Apakah wanita yang bekerja atau wanita rumah tangga? Atau mungkin wanita yang bekerja tapi mempunyai tanggung jawab yang penuh juga terhadap keluarganya. Jadi disebut sebagai wanita berkarir surga. Oke. Selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ayu Warni. Kepada Ibu Ayu Warni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, senang sekali saya bisa hadir dalam acara webinar hari ini. Saya akan memperkenalkan dulu ya narasumber yang sudah hadir tengah-tengah kita. Beliau adalah Ibu Gianti SPD. Beliau lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi satu alma mater dengan saya, teman seperjuangan. Mudah-mudahan sampai nanti ke surga, amin. Nah, beliau sekarang mengajar di SMA Plus PGRI Cibinong, ya sama sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, statusnya sudah menikah, ya. Dan saat ini beliau bertempat tinggal di Citerep. Ya. Nah, itu perkenalan singkat dari Ibu narasumber kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh host ya atau pembawa acara, hari ini kita akan membahas atau membedah ya bedah buku Wanita Berkarir Surga. Nah, ini yang hadir di sini juga nih saya lihat ibu-ibu semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya dari apa yang kita bahas ya. Jujur saya belum membaca nih bukunya, buku Wanita Berkarir Surga ini. Jadi penasaran ya. Tadi betul seperti yang dikatakan oleh Miss Ika tadi atau Bu Ika tadi, wanita berkarir surga seperti apa nih yang dimaksud di dalam buku ini? Apakah wanita yang sehari-harinya hanya di rumah mengurusi keluarganya, yaitu sebagai ibu rumah tangga, atau wanita seperti saya yang bekerja di luar? Ya, atau dua-duanya, wanita yang bekerja di luar tapi tetap bisa mengurusi atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, mari kita simak ya pemaparan dari Ibu Gianti sebagai narasumber kita hari ini. Silakan kepada Ibu Gianti. Baik, terima kasih Bu Aiwarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini ada Bapak juga nih, ada Bapak Iwan Setiawan. Terima kasih sudah hadir. Langsung hilang ya. Baik. Kemudian untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait bedah buku. Nah, ini bukunya, yaitu Wanita Berkarir Surga. Sebelumnya, saya buka dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah untuk kali ini materi yang akan saya bawakan di sini kesannya kan sebenarnya untuk perempuan ya. Nah itu sebenarnya buku ini tadi yang disampaikan oleh Bu Moderator gitu. Apakah buku ini hanya membedah masalah perempuan? Nah ternyata tidak juga gitu. Di sini ada wanita. Nah seperti
masalah perempuan saja, tapi juga masalah laki-laki. Dan ini buku ini menurut saya sangat menarik. Nah, seperti apa? Nanti sekilas akan saya sampaikan. Nah, di sini akan saya share ini materinya. Ini dia materi kita berkaitan dengan di sini wanita berkarir surga. Nah, dari judulnya kira-kira apa ya isinya? Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu identitas dari buku ini, yaitu judul buku Wanita Berkarir Surga. Penulisnya adalah Felix Xiao. Felix Y-nya itu Yanuar Xiao dan tim kreatif Hijab Alila. Penerbitnya adalah Al-Fatih Press, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2018, jumlah halaman 181 halaman. Nah, pengarangnya adalah, nah di sini pengarangnya adalah Felix Xiao, atau kita sering familiar Ustadz Felix gitu ya. Namanya adalah Felix Yanuar Xiao, atau dikenal dengan panggilan Ustadz Felix Xiao, adalah seorang beretnis Tionghoa Indonesia. Ia mulai berkarir, nah dia karirnya itu sebagai dakwah ya, pendakwah, setelah dirinya memeluk agama Islam dan menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Nah itu ada dia buku tentang bagaimana dia menjadi seorang Islam gitu ya. Lelaki kelahiran Palembang 31 Januari 1984. Wah, seumuran ya. Ini terlahir di dalam keluarga yang beragama non-muslim, tepatnya beragama Katolik. Lahir dan besar di Palembang. Jadi Ustadz Felix ini besarnya di Palembang. Dan lingkungannya 90% itu adalah non-muslim. Felix mulai mempelajari Islam saat ia melanjutkan studinya di IPB. Nah, dia alumni IPB. Kemudian Ustadz Felix ini bersekolah di SMA Katolik Saverius 1 di Palembang, yang mulai meluk agama Islam pada tahun 2002. Wah, sekarang 2021. Berarti dia sekitar 10 tahunan ya. Saat usianya 18 tahun. Meski mempunyai orang tua yang bukan beragama Islam, kedua orang tuanya mendukung keputusan Ustadz Felix. Itu gambaran sekilas tentang siapa penulis buku ini. Nah, teman-teman, apa yang ada dalam benak teman-teman semua nih saat baca Wanita Berkarir Surga? Kayak tadi Bu Ai sampaikan, apakah kayak wanita yang seperti saya bekerja atau wanita yang selalu di rumah? Nah, kemudian nanti di sini seperti apa gitu ya? Nanti akan dibahas. Apa pendapat Anda tentang wanita sukses versus wanita kuno? Nah, pasti langsung terbayang ya, wanita berkarir surga. Pasti ada juga di benak, pasti dia di rumah mulu nih, wanitanya pasti nggak kerja, nggak kemana-mana, misalnya kayak gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, buku itu apakah hanya membahas masalah ibadah? Nah, kita bahas di sini. Isi bukunya itu ada 5 poin. Nah, isi buku yang pertama itu ternyata buku ini membahas tentang sejarah. Yang pertama itu sejarah kaum wanita. Jadi kemudian di sini nanti buku ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi wanita. Jadi ini kalau ibarat kita nanam pohon ya kan, dia nyeritain dari akar sampai berbuah gitu. Nah, sejarah kaum wanita. Kondisi wanita pada berbagai peradaban sebelum Islam datang. Nah, ini dijelasin nih, sejarah kaum wanita kayak gimana. Nah, nanti akan sekilas saya ulas di sini. Kemudian yang kedua, munculnya kaum feminisme. Nah, kok tiba-tiba ada kaum feminisme seperti apa? Bangkitnya kaum feminisme dan tuduhan Islam mendiskriminasi wanita. Ini isi bab kedua buku ini. Kemudian bab ketiganya, imbasnya dari munculnya feminisme ini. Yaitu di sini akan dibahas tentang kebebasan tanpa batas dan efek domino dari feminisme serta munculnya anti-feminisme. Dan yang keempat, mengenal pria dan wanita. Ternyata selain ngomongin tentang perempuan, kita harus tahu dulu apa bedanya sih wanita dan perempuan. Nah, ini dikenalin di buku ini tentang mengenal wanita dari siapa, otaknya, tubuhnya, kemudian fitrahnya gitu sebagai wanita dan laki-laki gitu ya. Kemudian yang kelima, nah ini Islam sebagai solusi
Dari segala permasalahan yang muncul ini, Islam memberikan solusi, menawarkan solusi. Di buku ini dijelaskan bahwa pria dan wanita dalam pandangan Islam, serta nanti akan digambarkan tolak ukur kebahagiaan menurut Islam. Kemuliaan wanita dalam Islam dan contoh wanita mulia yang dapat dijadikan teladan. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik dengan buku ini dibahasnya seperti ini ya isi bukunya. Kemudian ada bonus terakhirnya itu tentang refleksi seperti apakah wanita yang berkarir surga itu. Gitu. Berikutnya, nah sedikit saya bahas supaya teman-teman mudah-mudahan nanti tertarik ya. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang pernah membaca dan apa penjelasan yang saya sampaikan tidak sesuai, nanti bisa disampaikan di forum ini. Nah, yang pertama itu tentang sejarah wanita. Di peradaban Yunani itu menganggap wanita itu ada dua ya, dilihat dari latar belakangnya. Wanita yang dari kalangan elit itu dianggap sebagai tahanan. Kemudian wanita yang di kalangan bawah itu diperjualbelikan, gitu ya. Kemudian di sini yang kedua itu peradaban Romawi. Nah, nanti kalau penasaran seperti apa nanti bisa dibaca di bukunya juga. Nah, kedua peradaban Romawi menganggap wanita itu nih dia itu seperti budak. Jadi hak wanita itu dikuasai oleh suami bahkan diperbudak oleh anaknya sendiri. Kemudian peradaban yang ketiga itu dari India. Di India wanita itu terikat pada tradisi ya. Di sana ada namanya Sumangali Dharma atau dia itu kesetiaan total kepada suaminya. Hingga ada namanya tradisi sati. Tradisi sati itu adalah membakar diri ketika suaminya itu sudah meninggal. Jadi dia menjatuhkan diri ke api gitu ya sebagai bentuk bukti kesetiaannya. Kemudian sejarah wanita yang keempat itu dari Arab ini. Di peradaban Arab wanita itu anak perempuan itu dianggap aib, jadi dikubur hidup-hidup. Kemudian yang kelima peradaban Cina. Di Cina menganggap bahwa seorang perempuan itu bisa dijual belikan. Kalau nggak dijual belikan dia diperbudak oleh keluarganya sendiri. Itu mirip-mirip ya tadi ya, kayak di peradaban sebelumnya. Kemudian peradaban Eropa. Di Eropa itu lebih keji ya. Ternyata Eropa itu dulu sebelum Islam datang itu lebih parah dari Indonesia gitu. Mereka itu mistis ya kan, percaya pada mistis, animisme, dinamisme kayak gitu. Nah, mereka itu bahkan menganggap wanita itu tempatnya roh dan setan gitu ya. Akhirnya mereka dibakar sampai ada 1.000 lebih wanita itu dibakar di Eropa. Sebelum dalik ya wanita itu dianggap sama sekali. Nah, sekarang kita tahu dari buku ini, peradaban-peradaban tadi memposisikan wanita menjadi posisi paling rendah. Itu pemuas kaum pria. Nah, ini contoh sequelnya, contoh di dalam bukunya modelnya seperti ini ya. Di buku ini tuh sangat menarik karena dia itu selain ada tulisan-tulisan yang mencolok, kemudian ada juga gambar-gambar. Nanti teman-teman pasti suka kalau misalnya baca ini, yang apalagi karena kita jenuh ya kalau baca buku tanpa ada sesuatu yang fresh gitu di mata kita. Nah, di sini tadi tentang bagaimana peradaban memandang seorang wanita. Nah, hingga akhirnya karena ada latar belakang seperti itulah muncullah kaum feminisme. Nah, kaum feminisme ini muncul dari gerakan feminisme, ini muncul karena apa? Karena faktor tadi. Ngerasa ketidakadilan, ngerasa wanita itu tertindas, akhirnya muncullah feminisme. Jadi kalau kita pikir-pikir feminisme munculnya dari mana, gitu ya? Apakah dari Islam? Akibat Islam itu datang? Ternyata peradaban-peradaban tadi kan munculnya sebelum Islam datang, gitu. Nah, akhirnya nih di buku ini juga dijelaskan tentang feminisme pengertiannya, yaitu gerakan kaum wanita untuk menghapus bias gender yang menyamaratakan antara pria dan wanita. Di feminisme juga ada laki-lakinya ya, mereka juga yang merasa tergerak ingin membangkitkan kaum wanita gitu ya. Nah, tuntutannya itu sederhana gitu kaum feminisme ini, yaitu kalau pria boleh, wanita boleh. Kalau pria, oh ini maaf ya, ini biasnya harusnya bisa. Kalau pria bisa, wanita juga bisa dong.
hak sama, kami butuh kesetaraan. Jadi hak antara wanita dan pria tadi sama. Jadi kami butuh kesetaraan. Tuntutannya sederhana seperti ini. Tapi ini kaum feminisme di sini ternyata mereka, padahal kita udah tahu ya sejarahnya, peradabannya seperti apa, tapi mereka ketika Islam datang, mereka menganggap apa? Islam itu dianggapnya oleh kaum feminis itu adalah aturan yang tidak sesuai, perbedaan hak dan kewajiban pria, ya kan? Itu dikarenakan adanya perbedaan antara hak dan kewajiban antara wanita dan pria. Mereka juga menganggap bahwa Islam juga sama kayak peradaban-peradaban itu, gitu kan? Kenapa? Nah, tuduhannya begini, kayak batasan aurat, wanita kayaknya lebih ini ya, lebih harus menjaga auratnya gitu, batasannya itu seperti apa itu kita udah lihat ya. Kalau laki-laki itu kayaknya sedikit gitu kan, kalau perempuan banyak gitu ya. Kemudian dalam urusan rumah tangga, perempuan tuh kayaknya disibukkan dengan berbagai macam kegiatan gitu kan. Nah, kemudian dari urusan poligami. Nah, laki-laki boleh menikah lebih dari satu, kalau perempuan enggak. Talak, hak talak ada di laki-laki, perempuan enggak. Persaksian, kalau laki-laki cukup satu, kalau perempuan harus dua. Kepemimpinan, pemimpin itu harus laki-laki, bukan perempuan. Kemudian dari hak waris. Hak waris itu kalau laki-laki itu satu gitu kan, kalau perempuan itu kalau nggak salah 1/3 ya kalau nggak salah itu. Nah seperti itu. Jadi kayaknya dari situ mereka menganggap itu mah ini haknya laki-laki lebih banyak dibanding perempuan gitu. Ya, nggak mau diklik ya. Nah, hasil dari feminisme itu yang mereka gembar-gemborkan itu adalah apa? Yang pertama, muncullah kebebasan tanpa batas atau kebablasan atas nama HAM. Kemudian dari standar kebahagiaan, mereka menyetandarkan kebahagiaan itu dari sisi materi. Kemudian kesuksesan, bagi mereka sukses itu apa? Yang cantik, yang kaya, yang tenar, kayak gitu. Kemudian persaingan lintas gender, penghasilan, mereka misalnya suami 10 juta, laki-laki 10 juta. Istri juga harus 10 juta. Jabatan bisa presiden, berarti perempuan juga presiden, misalnya gitu. Keahlian, laki-laki bisa nyetir truk, wanita juga bisa. Nah, katanya kayak gitu ya. Ini hasilnya. Nah, tapi efek dominonya gitu, efeknya apa? Yang pertama itu ada broken home, kemudian ada free sex, kemudian ada aborsi, kemudian ada LGBT, ada eksploitasi wanita. Kenapa bisa broken home? Udah dianggap bahwa nilai-nilai dalam keluarga itu udah nggak penting gitu ya. Kemudian free sex, mereka menganggap bahwa karena mereka kecewa dengan laki-laki tadi, akhirnya mereka enggak menikah. Tapi yang namanya perempuan itu kan punya namanya Gorizah Nau, ya kan? Gorizah Nau itu naluri ingin melanjutkan keturunan gitu kan. Akhirnya mereka melakukan apa? Free sex gitu ya. Kemudian eksploitasi terhadap wanita. Sekarang kan kalau kita lihat teman-teman bisa melihat kalau di dunia entertain atau enggak iklan itu rata-rata wanita ya yang ngejaga apa sih namanya ya, yang menerima tamu di hotel atau apa itu pasti wanita gitu. Dianggapnya apa? Ya wanita itu sebagai produk gitu. Nah, di sini ya bisa teman-teman lebih berdalam lagi. LGBT. Kenapa? Karena kekecewaan wanita tadi, akhirnya dia dengan pria dia nggak suka, akhirnya benci. Akhirnya apa? Dia sukanya sesama jenis misalnya. Dan akhirnya ketika mereka tidak menikah, kayak tadi free sex, akhirnya nyawa manusia pun akhirnya tidak ada artinya. Mereka pun melakukan aborsi gitu kan. Dan zalik ya. Tapi kalau LGBT kan tadi efeknya pasti penyakit kan di sini ya. Nah, sekarang bisa begitu kok ada perbedaan gitu. Nah, tanpa disadari nih, yang harus diketahui, kenapa kok membedakan, ada beda antara wanita dan laki-laki. Islam juga membedakan. Kita harus kenal dulu nih pria dan wanita bedanya apa. Nah, di buku ini juga dijelaskan. Yang pertama nih dari sisi otak ya. Otak pria itu 30%. Maaf, ini otak pria dan fasilitas wanita. 30% wanita itu lebih banyak koneksinya dibandingkan pria. Di kanan dan kirinya itu koneksinya banyak gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi gitu kan? Di sini otak wanita
sulit fokus biasanya ya, karena dia dia banyak koneksinya, akhirnya dia banyak fokusnya banyak gitu kan, akhirnya malah nggak fokus jadinya. Nah kalau laki-laki itu satu dia, fokus ya kan. Nah kalau perempuan itu biasanya cerewet, karena ternyata kosakata perempuan itu dari kecil 3 tahun itu kosakatanya lebih banyak dibandingkan seorang laki-laki. Nah kalau laki-laki itu biasanya sifatnya to the point. Nah perempuan itu bisa multitask ya, melakukan banyak pekerjaan gitu ya. Nah tapi kalau laki-laki enggak, dia beberapa saat kemudian pendengarannya menurun. Kalau udah fokus satu, udah satu. Kalau dipanggil-panggil udah nggak nengok gitu ya. Kemudian kalau wanita itu biasanya emosional. Nah, kalau laki-laki itu pakai logika. Nah, ini dijelaskan juga di buku ini kayak gimana gitu. Nah, kemudian dari sisi tubuh nih, dijelaskan juga di situ. Kalau di tubuh wanita itu ada namanya hormon oksitosin. Dia 10 kali lebih banyak dibandingkan pria. Akhirnya wanita itu sensitif. Jadi kalau misalnya pergi kemana-mana, kalau wanita itu pengennya gandengan, ya, pengen disentuh gitu. Nah, kalau laki-laki beda gitu. Mau ya kalau disentuh dipertanyakan ya kalau dia suka gandengan gitu. Nah kemudian ada hormon testosteron ya. Kalau ini di sini punya perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, di sini ya efeknya apa? Membentuk otot ya. Makanya otot perempuan sama laki-laki biasanya beda. Laki-laki tuh lebih, walau kadang kurus tapi ternyata dia lebih kuat gitu ya. Nah, kalau di sini kalau perempuan biasanya dia lemaknya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ternyata nih buat teman-teman yang badannya misalnya lemaknya katanya lebih banyak gitu. Gak usah khawatir, ternyata lemak itu fungsinya adalah untuk pembentukan otak tubuh anak. Jadi dia itu memberikan apa ya? Mungkin di sini ada dokter ya, nanti kalau misalnya itu bisa ditanyakan ke beliau. Di buku ini dijelaskan bahwa ternyata lemak untuk perempuan itu untuk apa? Ya untuk nanti dia melanjutkan keturunan gitu kan. Nah, anaknya nanti kecerdasannya itu diturunkan dari gen ibunya gitu. Nah, lemak tadi mendukung itu ya. Nah, kemudian fitrahnya nih kalau wanita itu memang fitrahnya sebagai pemelihara, dan kalau pria itu pemburu. Akhirnya dia itu orangnya harus dari sisi sifat dia yang mengejar gitu ya, dia ada wibawanya. Jadi wanita, kalau pria itu pengen dihormati gitu kan, kalau wanita otomatis dia inginnya dilindungi gitu ya. Nah, kemudian di buku ini juga memberikan, nah dari efek tadi ya kan, dari kita udah belajar peradaban, munculnya feminisme, kemudian akhirnya kita tahu perbedaan antara wanita dan laki-laki gitu kan. Nah, sekarang Islam beri solusi nih. Nah, di sini ada surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah ya. Di sini Allah sebenarnya udah tahu nih bakal akan ada kejadian, pasti akan muncul iri. Tapi Allah ngasih tahu nih, jangan iri gitu ya. Nah, jadi kemudian disampaikan juga nih, apa sih kunci surga bagi kaum wanita? Nah, kunci surga adalah di sini disebutkan bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solihah gitu ya. Wanita solihah seperti apa gitu? Dijelaskan di sini bahwa wanita solihah itu wanita yang taat gitu ya. Wanita taat yang seperti apa? Tentunya taat kepada hukum syara gitu ya. Hukum syara tuh banyak di sini ya. Itu dijelaskan seperti apa dari sisi kehormatan, kayak gimana sih memanage ya kan, auratnya harus gimana, dari rasa malu, make up ini dijelaskan di buku ini. Seorang perempuan itu bagaimana menjaga auratnya, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia memakai parfum, bagaimana dia bermake up, bagaimana dia harus bersyukur misalnya, itu dijelaskan di sini. Kemudian dari sisi aktivitas perempuan itu hukumnya sama, wajib menuntut ilmu dari sisi pendidikan. Kemudian wanita itu bagaikan ratu ya, jadi kemana-mana harus dikawal. Artinya apa? Nggak boleh keluar rumah tanpa mahram. Jadi wanita di sini dihormati, gitu, dijaga. Gitu. Kemudian dari sisi Islam juga, ketika seorang wanita menjadi seorang istri, itu ada perintah untuk memuliakan istri.
ini di buku ini. Nah, hasil dari jika kita belajar Islam ini sedikit saya fotokan, ya. Begitu indahnya syariat Islam nih di sini. Kita sebagai perempuan nih harus banyak bersyukur karena apa? Islam di sini bagaimana gitu kan? Islam mengerti betul fitrah sebagai seorang perempuan. Kemudian dia tahu bagaimana kewajiban perempuan tuh harus birrul walidain, ya kan? Harus kita tuh taat kalau kita misalnya ngikutin Islam gitu. Imbasnya ke orang-orang di sekeliling kita. Orang tua kita bahagia karena ada perintah untuk taat kepada orang tua, kemudian suami kita bahagia gitu kan, harus taat kepada suami, kemudian anak-anak juga bahagia karena dididik oleh ibunya ketika ibunya itu paham akan kewajiban dia sebagai seorang perempuan berdasarkan hukum Islam. Nah, sekarang kenapa buku ini disebut menurut pendapat saya, kenapa wanita ini disebut buku ini berjudul Wanita Berkarir Surga gitu kan? Nah, di sini apa? Wanita itu endingnya gitu kan. Akhirnya nanti akan jadi apa gitu ya. Jadi ternyata di sini dikatakan nih, karena apakah wanita dunia lebih utama daripada bidadari? Kita itu nanti endingnya ya kan, bidadari di surga itu akan iri pada wanita-wanita dunia gitu. Yang bagaimana? Nih, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, karena apakah wanita di dunia lebih utama daripada bidadari? Nah, Rasulullah ini menjawab, karena sholat mereka, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutra. Kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sungguhnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Kemudian mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Ini ketika wanita dunia jadi bidadari ya. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Masya Allah ya. Teman-teman, ini endingnya dari buku ini. Nah, itu mungkin di sini di buku ini nanti ada contoh-contohnya dan akan lebih bermanfaat lagi jika kita didampingi dengan lebih memperdalam ilmu Islam dengan mengkaji dan bergabung dalam kelompok kajian Islam Kafah. Jadi di sini ada cerita-cerita yang pemilik bukunya itu bagaimana beliau itu berdakwah gitu kan. Kemudian mereka bekerja tapi menjadi ladang dakwah mereka, tapi tetap tidak mengesampingkan untuk tetap menerapkan hukum Islam. Demikianlah isi buku ini. Lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca sendiri gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gianti yang sudah memaparkan bedah buku ya, materi dari buku Wanita Berkarir Surga. Sangat jelas ya, ibu-ibu semua. Ini pesertanya masih bertahan, ibu-ibu semua. Tadi bapak-bapak hadir langsung keluar lagi, mungkin merasa minder ya. Padahal tadi ternyata buku tadi ya, buku Wanita Berkarir Surga sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk kaum wanita ya, laki-laki pun bisa membacanya karena nanti akan mengetahui seperti yang tadi disampaikan bahwa memang antara laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, perbedaan itu apa? Untuk saling nanti mendukung, saling menguatkan. Ya kan, makanya dalam sebuah rumah tangga suami dan istri itu kan harus saling mendukung, hanya punya peran masing-masing. Nah, baik Ibu narasumber, kita akan buka sesi pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh langsung disampaikan atau kalau malu boleh juga ditulis di kolom chat. Kami persilahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalau yang bertanya dan pertanyaannya bagus, dapat hadiah bukunya dari narasumber kita. Dikirim nanti bukunya. Saya Bu Ai mau bertanya. Ya, silahkan. Oh, ada suara baby ya. Suara bayi di belakang. Silahkan Bu Hai. Halo. Hayati, kami silakan. Ya. Iya. Sebentar, Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan saya di sini wanita berkarir. Apakah wanita berkarir juga bisa mendapatkan surganya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Gianti? Bisa seperti itu ya, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik Bu Hai, terima kasih. Langsung dijawab saja ya, Ibu Gianti ya. Baik, terima kasih.
Bu Ai, terima kasih Bu Sri Hayati. Pertanyaannya kayaknya mewakili hati-hati kita semua ya. Saya juga sama kayak Bu Sri Hayati bahwa kita bekerja ya kan. Nah di sini kan tadi dipaparkan ya bahwa di buku ini tidak menjelaskan secara detail gitu ya. Maksudnya berarti kalau wanita yang berkarir surga itu karir jenis karirnya kalau kita tahu kan sekarang suka langsung ini ya, oh jenis karirnya yang aman yang kayak gimana misalnya gitu. Di sini tidak seperti itu. Intinya sebenarnya buku ini menjelaskan bahwa wanita ketika di rumah pun dia bisa disebut berkarir karena selama ini pandangannya kan ketika di rumah berarti orang itu tidak berkarir gitu kan, padahal karirnya itu adalah karir surga gitu. Nah apalagi kita wanita yang berkarir udah jelas berkarir gitu ya, karirnya itu misalnya kita sebagai pendidik. Nah yang harus diperhatikan di sini dari dalam buku ini berarti kita itu harus mengikuti apa yang Islam ajarkan gitu. Jadi kan tadi sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang taat gitu kan. Taat yang gimana gitu kan. Sebaik-baik perempuan adalah orang yang mengikuti hukum gitu kan. Yang taat yang dia itu yang pertama di sini ada dia harus menjaga kehormatan. Jadi ketika kita bekerja berarti kita tidak boleh melanggar apa yang Allah larang, misalnya dari sisi aurat, berarti kita cek dulu nih, cross check ketika kita bekerja, tempat bekerja kita apakah melarang kita menutup aurat. Kemudian dari sisi pekerjaan kita, apakah kita membuat kita itu dipermalukan, misalnya kita harus mempertontonkan, gitu, kita harus kayak gimana. Dari sisi perilaku kita, apakah kita melanggar nggak gitu dari pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang kita perhatikan gitu. Jadi, insya Allah ketika kita mengikuti hukum gitu ya, predikat bahwa kita juga berkarir surga itu insya Allah dapat gitu. Nah, begitu Bu Hai. Kira-kira kurang jelas atau tidak gitu? Baik, Bu Hai, bagaimana? Sudah puaskah dengan jawaban yang disampaikan? Alhamdulillah, Yanti. Berarti nggak ada salahnya ya, walaupun aktivitas di luar, yang penting sesuai dengan syariatnya, seperti itu. Terima kasih, Bu Gianti. Ya, sama-sama Bu Hai. Ya, kami persilakan kembali kepada para peserta yang lain, ibu-ibu yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu ya, mungkin nanti belum ada ide dari para peserta atau malu-malu. Bu Gianti, ini saya masih penasaran nih tentang ini. Tadi yang wanita yang dia hanya di rumah ya, jadi tidak punya karir di luar rumah, dia hanya mengurusi keluarganya. Nah, itu kan banyak masyarakat itu yang bilang begini, ngapain sekolah tinggi-tinggi ya, saya sampai sarjana tapi cuma di rumah aja gitu, ngapain seperti itu. Nah, sebenarnya dalam Islam itu bagaimana pandangannya tentang hal itu? Apakah memang wanita itu sebenarnya nggak usah sekolah tinggi karena dia ya di rumah doang, kan ngapain misalnya, buang-buang biaya atau bagaimana? Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Bu Ai. Nah, itu seperti yang disampaikan di buku ini ya. Di buku ini di belakangnya itu ada kayak kartun gitu ya. Di sini diceritakan lagi ngobrol, mamahnya itu jeng biasa kan mereka lagi diskusi, lagi ngobrol gitu. Ini dapat oleh-oleh dari mana gitu kan? Oh, dari Jerman, anak saya kerja di sana gitu. Nah, terus ditanya, anakmu kerja di mana gitu kan? Terus ditanya, oh di rumah aja, padahal apa? Lulusan S3 cuma di rumah aja gitu katanya gitu ya. Nah ternyata ada perintah dalam Islam itu yaitu kita itu punya kewajiban utama yaitu menjaga, memelihara gitu ya sesuai fitrahnya tadi ya keluarga kita. Dan salah satunya adalah kita menjadi seorang yang mendidik anak-anak kita gitu ya. Kemudian dari sisi mendidik anak-anak kita. Nah, di situ tentunya kita butuh guru yang hebat dong, Bu Ai, gitu ya. Nah, kenapa kok muncul pandangan bahwa masyarakat itu suka bilang, kok sekolah tinggi larinya harus di rumah gitu ya, nggak kerja gitu, malah larinya ke dapur gitu ya. Nah, karena itu ada pengaruh dari pemikiran bahwa
standar kesuksesan seseorang itu adalah tadi kecantikan, kejayaan gitu, materi gitu, uang banyak, melimpah kayak gitu, pekerjaan bagus gitu di luar gitu kan. Padahal gitu kan, padahal kita tahu gitu standar kesuksesan perempuan menurut Islam itu yang seperti apa gitu ya. Jadi mungkin itu saja Bu Ai. Bu Ai di sini udah azan, kita break sebentar atau gimana? Ya, Mbak, Ibu-ibu kita break sebentar untuk mendengarkan suara azan dulu saja ya. Di sekitar rumah saya sudah selesai. Di sana masih ada Ya. azan, Bu Gianti? Udah selesai Bu. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, yang menjadi penasaran saya tadi ternyata walaupun di rumah aja, ya wanita itu tetap harus pendidikan tinggi. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gianti, karena harus mendidik anak-anaknya. Kalau tidak punya pendidikan, dengan apa akan mendidik anak-anak itu? Nah, harus punya ilmu pengetahuan yang luas. Nah, untuk yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau tidak mungkin ada, pengalaman, share pengalaman Bu Ai. Boleh juga selain pertanyaan. Ini ada boleh. Bu Mia nih. Ya, yang mau mengungkapkan dia itu seorang dokter ya. Ya, Bu Mia silakan bisa pengalaman berbagi dengan sebagai juga di rumah. Seorang ibu gitu. Sekarang fokus untuk rumah gitu. Bu Mia bisa menyampaikan pendapatnya? Kayaknya Bu Mia malu-malu nih Bu. Ya, mungkin teman-teman yang lain di sini ada Memika, ada Bu Dwi, ada Bu Lariska, ada Santi gitu. Ada, di sini ada Bu Indah. Mungkin pengen share gitu atau ada permasalahan di sekeliling, punya masalah yang sama dengan tadi yang dipaparkan di buku. Jadi kita bisa saling berbagi. Gitu ya, Bu Aya? Iya, tadi berarti kan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Bu Haya, berarti wanita berkarir itu boleh ya Bu Gigi ya, boleh berkarir di luar rumah. Nah, adakah batasannya Bu Gigi? Ketika seorang wanita itu keluar rumah atau dia berkarir di luar rumah, apakah ada hal atau batasan yang harus kita jaga selain tadi harus menutup aurat tadi? Ya, baik. Oh iya, di sini nih Mem Ika berizin bertanya tapi sedang azan katanya. Kalau di sini udah selesai azan ya. Kalau di Mem Ika masih azan katanya. Baik. Tadi disampaikan bahwa ya tadi yang ditanyakan oleh Bu Ai, batasan seperti apakah gitu ya. Nah, yang tadi sudah disampaikan tadi yang sedikit sekilas dijelaskan bahwa di sini ada batasan. Misalnya yang tadi ya, pekerjaannya itu di cross check dulu. Apakah di pekerjaan itu kita sebagai wanita itu dieksploitasi, misalnya dari sisi aurat, kita nggak boleh pakai jilbab misalnya. Atau di pekerjaan itu kita sebagai ini, yang ibarat tuh ada percampuran yang misalnya pekerjaan yang membuat kita itu tidak ada batasan antara wanita dan laki-laki, misalnya kita itu ada campur baur yang pekerjaan yang kayak gini, kita itu harus menerima tamu, bersuara indah, menerima telepon biasanya kayak gitu ya. Pokoknya ini wanita yang dimunculkan, bukan otaknya namanya Bu Ai. Ininya aurat ya katanya apa ya? Kalau misalnya kayak jadi bukan dari sisi keahliannya,
tapi apa yang dia miliki, kayak misalnya kecantikannya yang dipakai, Fisiknya berarti ya. kemudian fisik ya, oh iya dari sisi fisik misalnya suaranya yang merdu dipakai. Nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan hukum ya. Kita kan kalau dalam Islam harus menjaga itu gitu. Nah, pekerjaannya yang seperti itu atau tidak. Nah, batasannya mungkin itu Bu. Di cross check lagi ya, apakah melanggar, kembali lagi ke hukum tadi gitu, melanggar atau tidak. Ya, berarti harus dilihat jenis pekerjaannya, ya. Kemudian tadi hal-hal di dalamnya itu adakah yang bertentangan ya dengan kodrat kita sebagai perempuan atau sebagai wanita. Iya, Baik, betul. Yanti, terima Bu kasih. Ai, Bu Ya. Memike Oh mau iya, bertanya. Mem, silakan Mem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Ibu Dianti. Kita kan selaku wanita yang istilahnya punya karir lain selain di ibu rumah tangga gitu. Selain di rumah kita lain di luar. Nah, seringkali kewajiban di luar itu jadi membuat kita meninggalkan kewajiban kita di rumah. Nah, karena jadi sering mengabaikan kewajiban saya karena ada kewajiban lain yang harus saya lakukan di luar. Bagaimana baiknya membagi porsi kita antara kewajiban di rumah dan kewajiban di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang bekerja di dunia di pekerjaan, itu biasanya kita akan menghadapi hal yang sama gitu ya, tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mika gitu. Sama, saya juga memiliki hal yang sama. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa mengomunikasikan, mungkin apalagi teman-teman punya anak gitu kan, itu bagaimana bisa membagi waktu gitu, tapi nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang saya rasakan selama ini ya mungkin satu, kita komunikasi ya. Jadi kita komunikasi dengan keluarga kita gitu, baiknya gimana gitu, sebaiknya kita harus seperti apa gitu kan. Nah, jadi kita harus misalnya komunikasi, kemudian kita juga harus tahu porsi mana yang harus diutamakan kayak gitu ya. Nah, jujur ya kayak misal tugas di sekolah itu kita tahu sangat menumpuk banyak. Nah, itu kayak gimana gitu. Kadang memang kondisi sekarang itu membuat wanita itu akhirnya ketika bekerja tidak sesuai bidangnya. Misalnya ketika dokter, dia harusnya kalau dokter perempuan dia kan harus punya waktu untuk keluarganya di rumah, tapi jam kerjanya full. Sekarang kan kayak gitu, tidak memperhatikan kodrat kita sebagai perempuan gitu kan. Kemudian kayak kita di sekolah gitu juga, kadang hari libur kita tetap masuk gitu kan. Nah, karena apa hal yang membuat itu terjadi? Ya karena sistemnya sekarang yang seperti ini yang menarik kita menjadi akhirnya perempuan tuh kayak gini gitu. Tapi kayak Memike, kita nggak bisa misalnya kita maunya di rumah gitu ngurusin keluarga, tapi kadang kondisi ekonomi gitu kan, negara yang tidak memperhatikan kita gitu kan, akhirnya apa? Bahkan ketika bekerja gajinya tidak mencukupi. Nah, itu akhirnya membuat kita terpaksa gitu melakukan itu. Nah, tapi tadi kita menyadari kewajiban kita bisa komunikasikan dengan keluarga juga dan cari hal-hal yang bisa diutamakan gitu. Itu seperti itu memang. Masih abstrak ya. Karena memang gimana ya kalau kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Bu Aini. Berarti kuncinya komunikasi dengan keluarga ya, Bu. Dan satu lagi kita juga paham kewajiban kita, Mem. Kadang ada orang yang nggak ngerti mana yang lebih wajib, mana yang enggak. Kadang kan kayak gitu ya. Mungkin gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih ini lagi nih. Kayak Bu Ai, Jessica itu, mereka itu ibu hebat ya. Kalau saya belum bisa dibuktikan. Ya, silakan. Iya, Mem. Jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Gigi ya, harus ada komunikasi, memang betul ya. Kita komunikasi dengan keluarga, terutama dengan pasangan ya. Kita nanti bisa berbagi peran, ya peran yang bisa kita ambil, yang nanti pasangan kita juga bisa lakukan. Jadi semuanya nanti seiring sejalan. Kalau yang untuk tips mudahnya sih mungkin ini ya, untuk masalah kerjaan rumah itu kan bisa ditunda gitu ya, kayak nyapu, ngepel, cuci piring. Itu
misalnya bisa kita lakukan malam hari gitu ya, atau misalnya pagi-pagi sebelum kita berangkat bekerja itu kita sudah menyiapkan makanan untuk keluarga di rumah ya, kita sudah memastikan anak-anak kita itu sudah siap untuk mereka belajar atau menuntut ilmu, jadi kita sudah memenuhi dulu kewajiban kita di rumah. Nah nanti ketika kita keluar rumah, anak-anak kita pun sudah tadi ya bersekolah di tempat yang sudah kita sekolahkan. Nah nanti ketika kita keluar rumah sebaiknya, memang ini juga yang agak susah saya hindari, katanya jangan membawa pekerjaan ke rumah. Sebaiknya pekerjaan itu kita tuntaskan di luar rumah. Ya itu sebenarnya seperti itu. Jadi saya juga masih berusaha. Memang karena kalau kita udah di rumah itu waktu kita sebenarnya untuk keluarga ya. Pasti anak-anak kita atau suami pasti mungkin merasa cemburu kalau kita di rumah masih asik di depan laptop atau apa. Nah jadi mari sama-sama kita juga harus berupaya ya supaya peran kita tadi sebagai wanita yang memang bekerja di luar rumah dan sebagai ibu dan istri di dalam rumah tangga juga kita tetap bisa memainkan peran itu dengan baik. Nah, itu mungkin pengalaman singkat dari saya kalau yang sudah saya lakukan. Bisa juga di-share yang lain, ibu yang lain. Ibu silahkan boleh, Ibu Indah atau Ibu Sri Hayati, bagaimana membagi perannya? Ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk webinar hari ini, bedah buku wanita berkarir. Terima kasih Bu Ai dan Bu Gianti. Sama-sama, Mbak Mika. Ya, jadi ternyata dalam Islam itu wanita tidak dihalang-halangi untuk punya karir di luar rumah. Jadi tetap boleh berkarir dengan tetap tadi memperhatikan batasan. Ya, batasan-batasan yang harus dijaga. Dan harus kalau yang wanita sudah bersuami harus ada ridho dari suami. Ya, dan jangan melupakan tadi peran dan tugas sebagai seorang wanita tadi sebagai ibu dan mengatur rumah tangga. Nah, bagi wanita yang memang tidak punya karir di luar rumah, ya, yang hanya fokus mengurusi keluarga, itu pun jangan berkecil hati, jangan merasa minder misalnya tidak punya pekerjaan, karena tetap ya tadi berkarir di rumah tangga itu tetap disebut balasannya tetap akan mendapatkan surga. Jadi sama-sama yang akan mendapatkan balasan surga itu adalah wanita yang tadi memainkan kodratnya memang sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga. Apakah memang hanya full di rumah saja atau punya kali di rumah, tetap bisa membagi peran tadi baik. Nah, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini kita semua tetap belajar, sama-sama belajar, dan akhirnya nanti kita bisa meraih surga Allah itu ya, dengan peran kita ini sebagai seorang wanita. Baik, demikian untuk pembahasan materi hari ini, kami kembalikan kepada Ibu Ica Septianawati sebagai host atau MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ayu Warni dan Ibu Gianti. Wah, luar biasa sekali hari ini ya. Buku ini banyak sekali membahas mengenai peran wanita. Nah, ada juga yang sebagai wanita plus wanita sebagai rumah tangga dan ibu bekerja juga. Nah, bagaimana mengaturnya agar tidak keluar dari fitrahnya, tidak keluar dari kodratnya sebagai wanita, tetap bisa menjalankan aktivitas dan profesi secara bersama-sama. Alhamdulillah, Hiraubil Alamin, kita telah mungkin ada tambahan dari Ibu Juju sebagai instruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Ditutup boleh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, instruktur, serta sahabat yang telah bergabung dalam kegiatan ini yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita sebagai seorang wanita, seorang ibu, bisa menempatkan agar bisa menjalankan, sebagai ibu pekerja terutama ya, bisa menjalankan aktivitas profesi secara bersama-sama dan tidak keluar dari fitrahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.